Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Aliyin radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama-tama pada malam ini marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan satu nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya kepada kita umat beliau. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya Allah selalu memberikan hidayah, taufik kepada kita bersama. Tidak ada arti hidup kita ini kalau kita tidak diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan Allah. Amin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kedatangan kita pada malam ini adalah untuk memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperingati kelahiran beliau, mudah-mudahan bertambah-tambah cinta dan kasih kita. Dengan niat yang demikian, kita datang memperingati Maulid merupakan satu ibadat yang sangat berharga. Maulid Nabi, kelahiran Nabi di atas dunia ini ialah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 521 Masehi, atau disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di tahun itu seorang raja di Yaman yang bernama Abraha bermaksud ingin meruntuh Ka'bah.
Sebabnya karena di San'a, di Yaman, Raja Abrahah membuat satu gereja yang paling besar dan indah. Sengajanya orang-orang yang berduyun-duyun ke Mekah itu akan dialihkan kepada San'a, kepada gereja yang dibangun oleh Raja Abrahah. Kebetulan ada orang Arab yang tinggal di situ. Tahu dia bahwa maksud Abrahah ini. Akhirnya orang Arab tadi malam-malam hari dilumurilah gereja itu dengan najis. Besok pagi ketahuan bahwa orang Arab lah yang mengotori gereja ini. Sehingga Raja Abrahah bersumpah akan meruntuh Ka'bah. Dikirimlah surat kepada Raja Najasyi agar gajah dikirim ke San'a untuk dibawa ke Mekah. Meruntuh Ka'bah. Kebetulan rencana Raja Abrahah itu dikabulkan oleh Raja Najasyi. Dikirimlah gajah sebagai kendaraan. Akhirnya Raja Abrahah memimpin pasukan untuk berangkat ke negeri Mekah. Di dalam perjalanan ada unta dan ternak orang-orang Mekah disita, termasuk ternak Abdul Muthalib. Telah sampai di pintu atau di perbatasan akan masuk ke negeri Mekah, maka gajah tidak mau jalan. Dihadapkan ke arah Mekah, bersimpuh gajah. Dihadapkan ke arah lain, berjalan gajah. Jadi di situ ditanya, siapa pemimpin Mekah? Orang menjawab, Abdul Muthalib. Coba panggil dia ke sini. Panggillah Abdul Muthalib. Ditanya, maksud kami ke sini untuk meruntuh Ka'bah. Bagaimana pendapat Tuhan? Apa kata Abdul Muthalib? Sekarang saya datang untuk meminta ternak yang telah disita oleh tentara Tuhan. Di situ timbullah nilai negatif, nilai kurang kepada Abdul Muthalib. Sudah jelas kita akan meruntuh Ka'bah, tanda kebesaran negerinya. Sekarang untanya yang diminta. Ini bukan pemimpin. Ditanya, kenapa engkau minta? Kenapa unta yang engkau minta? Karena itulah yang punya aku. Punya saya unta. Yang Mekah itu punya Allah. Kalau Allah izin, akan terlaksana. Kalau Allah tidak izin, akan sia-sia kedatangan Tuhan kemari. Akhirnya diulang. Diarahkan gajah ke Mekah. Abdul Muthalib lah pergi. Lah sampai di Mekah, panggillah orang Mekah, siap musuh akan datang. Jadi setiap dihadapkan gajah ini kepada Mekah, bersimpuh. Pada yang lain berjalan. Sementara berbelit-belit demikian, datanglah tentara Allah.
Alam tara kaifa daraballahu, apa itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Bi ashabil fil. ashabil. Adakah tidak engkau lihat? Ya. Apa? Alam yaj'al kaidahum fi Alam naj'al kaidahum fi kaidahum fi taqdid. usaha mereka sia-sia. Maka burung ababil tadi membawa setiapnya 3 batu. Yang satu di paruhnya, yang 2 di kakinya. Dijatuhkanlah batu itu oleh burung ababil. Setiap burung membunuh 3 orang. Akhirnya tentara bergajah itu pucat kecil. Raja Abraha pun lari ke negerinya, ke Yaman. Sampai Abraha di Yaman, kebetulan burung ababil datang. Dijatuhkanlah batu sampai di kepala, tembus ke bawah. Matilah Raja Abraha. Kapan terjadi persoalan itu? Di tahun kelahiran Nabi Muhammad. Itu maka dikatakan beliau lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Beliau lahir 12 Rabiul Awal di tahun gajah itu fisiknya sebelum beliau lahir sudah diketahui orang. Bahkan Nabi Adam sendiri pun sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu akan lahir. Di dalam kitab Taurat Allah menceritakan kepada Nabi Musa tentang kapan waktu keluarnya Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan telah diceritakan dalam kitab Taurat. Taurat yang mana? Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Bukan Taurat yang sudah dirubah-rubah. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu? Innal kawkabal lati huwa ma'rufatun indakum bisabit iza haraka wasara an maudihi fahuwa furuju Muhammadin. Artinya ada bintang namanya bintang sabit, dia tidak bergerak tetap. Bila bergerak bintang sabit itu dan berjalan dia dari tempatnya, di saat itulah Muhammad akan dilahirkan. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan, memang bintang itu bergerak. Memang bintang itu berjalan. Fa'arafal Yahud, maka taulah Yahudi seluruhnya dengan demikian bahwa Nabi Muhammad sudah lahir karena bintang yang tetap bergerak dan berjalan di tempatnya. Tetapi walakin katamuhu hasdan min anfusihim, tetapi mereka sembunyikan. Para ulama-ulama Yahudi yang sudah tahu waktu kelahiran Nabi Muhammad disembunyikan kepada umat. Kenapa disembunyikan? Hasdan, karena ada sifat dengki di dalam dada mereka. Orang dengki kan itu sifatnya. Ya, kebenaran orang itu tidak akan diakuinya. Itu sifat orang dengki. Keburukan orang dipamer-pamerkannya. Itulah tabiat orang dengki sejak dulu sampai kini. Kini lihat orang dengki. Awak lain tak? Kalau kebaikan orang disembunyikannya, kalau keburukan orang dipamer-pamerkan, itulah sifat dengki.
Bagaimana bahaya dengki? Sebesar sepenuh langit dan bumi amal ibadat, namun terbakar oleh sifat dengki. Al-hasadu yakulul hasanah kama takulun narul. Sifat dengki itu memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Kalau kayu maksiat makan api, Pak. Sebentar. Ya. Itu sebentar. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu, tanda dia dengki kepada orang yang memberikan kebenaran. Sebagaimana orang Yahudi dengki kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan Nabi Muhammad tidak diterima oleh Yahudi. Itu bahaya dengki. Kemudian dikhabarkan Allah pula kepada kaum Nabi Isa di dalam kitab Injil. Kan Injil yang sekarang, Injil yang turun ke Nabi Isa, sudah ada cerita di situ. Apa ceritanya? Inna nahlatal yabisata iza waraqat fahuwa khuruju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebatang pohon nahal, bahwa pohon nakal yang kering yang mati, apabila dia berdaun kembali, maka di saat itulah keluar. Memang berdaun, nakal yang kering itu berdaun hidup, bagus. Sudah tahu ulama mereka bahwa Nabi Muhammad lahir, tapi disembunyikan, tidak diberitahukan kepada umat. Kenapa tidak diberitahukan? Zalika hasadun lahu. Demikian itu sifat dengki bagi mereka. Dibahaya, ya, hilang kebenaran, tertolak kebenaran oleh karena sifat dengki itu. Itu maka dilarang oleh wala tahasadu wala tabagadu. Jangan kamu berdengki-dengkian di dunia, jangan kamu bermarah-marah. Karena berdengki-dengkian dan bermarahan itu bukan ajaran Islam, larangan dari ajaran Islam. Jadi umpama kita beragama Islam kalau kita bermarah-marah, umpama kita beragama Islam kalau kita berdengki-dengkian. Kemudian ada keterangan dari Qatadah. Beliau terima dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab menerima dari Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Ibnu Abbas, Allahu ta'ala ila Isa alaihissalam, telah mewahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa wahyunya? Ya Isa, amin bi Muhammadin wa'mur ummatak ayyuminu bi. Wahai Isa, berimanlah kamu sama Muhammad dan suruh umat engkau beriman dengan Muhammad. Lalu Muhammad kayak itu. Tuh. Maka sudah dikenal sebelum beliau lahir 12 Rabiul Awal. Falaula Muhammadu, maka jikalau tidaklah Muhammad, ma khalaqtu Adam, tidak akan aku jadikan Adam. Kalau Adam tak dijadikan, kita pun tak ada. Yo, kelihatan Adam dia doa. Dia doa itu karena Muhammad. Begitulah jasuh Muhammad. Begitulah besar nikmat Nabi Muhammad itu, nikmat begitu besarnya. Dari tidak doa tu. Kalau tidak doa, liter sana lama. Hah? Ibu ya? Kan tua. Kalau tidak doa, liter sana lama. Enggak. Ini liter sana lama. Ayo kayo. Iya. Iya nak. Sampai merasukan lama, dia adu. Dia adu Adam. Adu Adam di Muhammad. Walaulah Muhammad ma khalaqtu Adam. Kalau tidaklah Nabi Muhammad, tidak akan dijadikan Adam. Walau jannata walan nar.
tidak aku jadikan surga dan neraka. Kemudian diciptakan Tuhan Arasy, tapi di atas air. Ikan dari teh bang, fatar, tahu fatar? Goncang, terhalap. Kalau nanti teh kayak apa? Iya. Di aras tu juga atas air. Fatar, goncang aras. Fakatabtu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tulis, kata Tuhan, di tiang aras itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasakana, tenang aras. Tak goncang lagi. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Kegoncangan itu tidak ada obatnya. Malah obatnya zikir. Kalau kita zikir tapi tetap goncang, tanda zikir tidak mantap. Kalau zikir yang mantap, hilang kegelisahan. Kegelisahan itu kegoncangan. Hilang kekacauan dalam hati. Tidak ada masalah yang bisa mempengaruhi hati. Itu menandakan zikir mantap. Walaupun sebulan penuh berzikir, tapi goncangnya jiwa sudah berzikir, tanda tak mantap zikir. Ya, sebulan berzikir, sampai puluh hari berzikir, tapi kalau ada berzikir, tidak berubah sikap. Goncang juga baru, tanda tidak mantap zikir. Ya ibu, ada goncang? Hah? Mencari orang susah juga goncang. Mencari orang sakit hati goncang. Tapi Allah berzikir. Zikir tidak mantap. Zikir. Zikir apa yang mantap? Zikir yang mantap itu zikir kalbu. Kalau mulut kau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk ke hati, maresep ke hati itu. Zikir itu maresep dalam hati, barunya berpengaruh, baru hilang kegoncangan. Apa kata hakim? Hakim itu perawi hadis. Hazal hadisu hasanun. Hazal hadisu, haza hadisun hasanun. Ini adalah hadis yang hasan. Sahihul isnad, lagi sahih pula isnad. Hadis yang direkam tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah diturunkan wahyu ke Nabi Isa tadi, suruhlah berimanlah engkau kepada Muhammad dan suruhlah umat engkau beriman kepada Muhammad. Dilaksanakan oleh Nabi Isa sehingga dicantumkan apa yang kata Isa itu dicantumkan dalam Al-Quran. Apa dia? Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sewaktu berkata Nabi Isa anak Maryam, wahai Bani Israel. Ya. Bani Isa itu keturunan Nabi Yakub. Isa itu nama Nabi Yakub. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kamu. Aku ini membenarkan yang sudah dahulu dariku, yaitu Taurat. Dan aku ini akan memberikan kabar gembira dengan ada seorang rasul yang akan datang sesudahku. Namanya Ahmad. Ahmad itu nama Muhammad. Ya, Ahmad itu nama dari Nabi Muhammad. Karena nama Nabi Muhammad itu banyak. Ahmad namanya, Muhammad namanya. Dalam satu hadis kata beliau, li khamsatu asma, bagiku ada 5 nama.
Ana Muhammadun, aku Muhammad. Wa ana Ahmad, aku Ahmad. Wa anal Mahi, aku Mahi. Mahi kau menghapuskan kekafiran. Wa anal Hasyir, aku adalah mengumpulkan, berkumpul nanti manusia di hadapanku dari kamu. Dan lagi aku ini akhir penutup segala rasa. Jadi jangan salah paham. Karena ada yang salah paham. Dalam Quran kan birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sehingga ada satu golongan yang mendakwakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad namanya Ahmad. Ya, ini orang salah Pak. Nah, salah Pak. Sama cerita pada Wasiko. Barang salah Pak. Kucian Wasiko. Mbak kucian Wasiko ku siapa? Cerita dengan saya. Lu kan jadi sebagai dia. Kalau saku tebak kaji. Ha, tebak kaji tebak pitih yo. Mana? Kalau saku ditambah kaji, benda enggak pulang lagi. Jadi itulah yang sudah dikenal sebelum lahir beliau 12 Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal 12 Rabiul Awal Aminah itu kan sudah ditinggalkan suaminya. 2 bulan Aminah hamil. Nabi ayah dari anak ini, dari Muhammad ini wafat. Siapa nama ayah? Siapa nama ayahnya Muhammad? Abdullah. Abdullah anak siapa? Abdul Talib anak siapa? Tak tahu dia. Jadi tiap bulan datanglah nabi-nabi kepada Aminah dalam mimpi. Mimpi Aminah dengan Nabi Adam. Mimpi Aminah dengan Nabi Isis, Nabi Nuh, Nabi Aminah. Setiap nabi itu menjelaskan bahwa anak yang engkau kandung ini akan menjadi nabi pertama. Kalau lahir dia nanti namakan dengan Muhammad. Samihi Muhammad. Namakan oleh engkau akan anak ini akan Muhammad. Kebetulan Ada uangnya. Ada uang. 12 Rabiul Awal terasalah oleh Aminah bahwa dia akan melahirkan. Beliau sendirian di rumah. Tiba-tiba belahlah atap. Turun saja 2 orang perempuan yang tak pernah dikenal oleh Aminah sebelum itu. Sehingga Aminah takut. Kata perempuan yang berdua ini, untuk menghilangkan takut Aminah, kami ini adalah perempuan surga, akan menunggu kedatangan anak yang akan engkau lahirkan. Dan anak yang akan engkau lahirkan itu akan menjadi suami kami di surga. Karena kami yang berdua ini adalah perempuan yang tak pernah disentuh laki-laki. Siapa perempuan berdua? Asia. Maryam, Asia. Maryam tidak bersuami, tidak pernah disentuh laki-laki. Kalau Asia bersuami, Firaun, tapi tidak pernah disentuh Firaun. Kenapa itu? Karena ada perjanjian. Di saat Firaun memaksa ayah Asia supaya ayah mengawinkan Firaun dengan Asia, kalau tidak, bapak Asia ini akan diancam.
Disampaikanlah oleh Bapak Asyah, wahai Asyah, saya dipaksa oleh Firaun mengawinkan engkau dengan. Kalau tidak saya akan dipencet. Apa kata Asyah? Demi keselamatan ayah aku terima ya, tapi dengan syarat. Terima dengan apa syaratnya? Siapkan dalam satu rumah 2 kamar. 1 kamar untuk aku dan 1 kamar untuk Firaun. Firaun tidak boleh masuk ke kamarku dan aku tidak boleh masuk ke kamar Firaun. Ya. Banyak dia. Banyak ni. Dua tu. Bahan dia. Asyah tidak boleh masuk kamar Firaun. Tapi diterima oleh Firaun. Bagus terima. Mancaliat saja cukup. Mancaliat sajalah cukup segala-galanya. Tidak perlu di situ. Barat hebatnya itu adalah hebatnya manusia, hebat itu adalah akhirnya diintip Asyah. Akhirnya Asyah kamu kiranya baziku sujud sembahyang timbullah marah Firaun. Sedangkan Firaun mendawakannya, jadi ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang tinggi. Sementara Asyah bin Yawa tidak mau betul kawan, betul itu sampai disiksa Asyah. Akhirnya Asyah mati dalam siksaan Firaun. Beruntung Asyah. Apa untungnya? Mendapat suami penghulu alam di surga. Walaupun tidak bersuami di dunia, tapi bersuami orang yang mulia di surga. Kemudian rumah Aminah bercahaya. Sampai tahu orang sekitar bahwa rumah Aminah bercahaya. Sehingga Abu Lahab pernah menampak cahaya rumah. Maka bertanyalah dia Abu Lahab kepada budaknya yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, kenapa bercahaya rumah Aminah? Karena Aminah melahirkan anak laki-laki. Bukan main gembiranya Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu kan sebu suapa dengan Abdullah, anak saudaranya lain. Gembira dia. Dengan kegembiraannya itu, apa katanya perbudak? Engkau merdeka, hai Suwaibah. Dengan apa dia gembiranya? Dengan memerdekakan Suwaibah. Sehingga Suwaibah diperintah menyusukan Nabi Muhammad. Setelah Aminah menyusukan anaknya, siapa menyusukan lagi? Suwaibah. Begitulah gembiranya Abu Lahab terhadap anaknya. Sementara Abu Lahab itu akan jadi musuh besar bagi Nabi sesudah itu. Walaupun macam itu, namun azabnya Abu Lahab di neraka diringankan setiap batang akad malam Isnin. Coba gambarkan. Apalagi kita umat Nabi Muhammad gembira kita dengan kelahiran beliau. Apakah pahala yang akan diberikan Tuhan? Coba bayangkan. Sedangkan orang kafir sendiri pun tidak mendapat keringanan azab dikarenakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu jadi pegang, karena kini lah banyak masalah. Ya, bid'ah kini lah lazim. Maulid bid'ah, peringati Maulid bid'ah. Ya, banyak bid'ah. Ziarah kubur bid'ah. Banyak kini.
Oleh karena itu kita harus kokoh dengan paham, jangan berubah-ubah. Karena paham yang kita anut selama ini bukan tidak berdasar, berdalil. Andai kata ada orang yang merubah paham, jangan, ya nak. Kemudian berlanjut. Setelah Aminah menyusukan anaknya, setelah itu disusukan oleh Suwaibah, kemudian lagi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Baru sampai Halimatus Sa'diyah menyusukan. Karena tradisi orang Arab ketika itu, kalau anak orang kota yang menyusukannya orang dusun. Karena keyakinan ketika itu, kalau anak orang kota disusukan oleh orang dusun, dia akan jenius, dia akan pintar, penyakit akan berkurang. Itu keyakinan mereka. Sehingga orang-orang dusun Mekah itu setiap tahun datang ke Mekah, berpasang-pasangan suami istri, untuk mencari anak yang akan disusukan. Kalau dapat anak, perlu ekonominya. Ya dah, kan diparuh. Kebetulan pada satu tahun datanglah 40 pasang suami istri ke Mekah mencari anak yang akan disusukan. Termasuk Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Berangkat dari dusun. Tetapi Halimah ini selalu terlambat. Orang sudah jauh, terlambat. Lah sampai orang itu di Mekah. Lah basuhnya anak di lingkaran Ka'bah itu diletakkan orang anak-anak. Lah dapet. Tapi anak Aminah pun tidak bisa. Setiap didekati anak Aminah ini tidak mau. Yang lain dapat. Akhirnya mereka pulang. Anak Aminah dibawa pulang ke rumah. Maka Halimatus Sa'diyah masih dalam perjalanan pergi. Sedangkan beruang yang banyak sudah perjalanan pulang. Nah, berdalam itu dia. Akhirnya dengan keyakinan Halimatus Sa'diyah nyotari ke jalan sampai di Makkah. Tiba di Makkah bertemu dengan Abdul Muttalib. Bakhillah, bahagia engkau. Apa tujuan engkau kemari? Mencari anak yang akan disusukan. Amari, ada cucu saya. Dibawalah Halimatus Sa'diyah ke rumah Aminah, dicalin anak Aminah. Kainnya saja tidak ada di dunia. Kain pembungkus, kain pembandul itu tidak ada di dunia. Karena kain sudah. Takjublah Halimatus Sa'diyah. Dicoba mengambil pangku jerawat. Kemudian disinari mata Halimah dengan kenapa sinar keluar. Hampir terlantang Halimah. Setelah dilihat anak sudah di pangku anak, dicari badan segar bugar badan, sehat badan. Tadi kurus, inilah badannya. Lah selamat. Apa kata Halimah dalam hati? Andai kan tidak ada upah, bisa saja tidak sesuai. Akhirnya diletakkan anak tadi, dipanggil suami. Suami menunggu di sekarang. Melihat Halimah pergi menemui suaminya, suaminya pun heran loh. Maka tidak cari kue. Telah lain. Ya, lah berubah. Kepok kulit ini kue. Dibawalah suami ke rumah Aminah. Dipangkullah anak Aminah oleh suaminya.
sehat tuh suaminya. Kemudian sudah dibikin perjanjian anak akan dibawa oleh Halimah Sa'diyah. Tentu dikendarai unta tadi. Unta dan unta dan kuruten gaput itu. Itu barkat. Itu barkat. Langsung dia berangkat. Yang banyak tadi dilanggar, didahului. Apa yang banyak? Halimah mendapat anak yang mulia. Sampai-sampai di rumah malam-malam, maka tak perlu lampu. Terang benderanglah rumah Aminah. Lampu listrik dah ada itu. Strobek pun dah ada. Ada sama lampu. Lampu dulu. Jamaah tunggu. Terang benderang. Besok dikeluarkan ternak. Kiranya ternak itu kaput seseorang. Itulah keberkatan Nabi anak Aminah. Berapa lamanya? 4 tahun. Ya. Di dalam asuhan Halimah Sa'diyah Nabi Muhammad 4 tahun. Setelah sampai umur 4 tahun, bertanyalah dia kepada Aminah, kepada Halimah Sa'diyah. Bu, malam-malam kenapa aku bersama-sama dengan teman? Siang-siang kenapa sendirian saja di rumah? Kata Halimah Sa'diyah, kawan-kawan itu hai Muhammad bekerja. Apa kerjanya? Gembala. Aku kenapa tidak ikut? Kamu tidak salah. Apa kata beliau? Kalau itu Bu, saya tidak suka. Susah di kawan, senang bagi saya. Saya senang kawan susah. Dan senang aku itu. Apa itulah? Apa itu? Cara berpikir anak kalian. Ya. Lapang cara dia berpikir. Tidak mau mementingkan diri sendiri dengan cara menyusahkan orang lain. Ramuannya dong. Kalau ini lampai puluh tahun umur, tapi tangan naik tuyul. Bawa nak senang, kurang susah. Biarlah kurang susah asal wak senang. Karena ada macam itu orang, tapi bukan nanan diriku. Ya, bukan awak nanan diriku. Jadi itu bukan ajaran Islam. Mencari kesenangan diri dengan jalan menyusahkan orang lain itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Dia dinampakkan keliber beliau, besar keliber beliau, umur beliau kecil. Kemudian besok turun sendirian beliau, pergi ke tempat gembala sama dengan kawan. Sampai di tempat gembala, ada peluntungnya. Mana tanah yang dipinjak oleh Muhammad anak ini tumbuh rumput. Sehingga ternak yang digembalakan itu penuh. Tidak ada kelaparan. Kanyang. Tapi pada satu kali ada peristiwa. Sedang bermain-main dengan temannya di padang tempat gembala. Datanglah 2 orang laki-laki. Yang bajunya putih, rambutnya hitam, baunya harum. Ditujulah anak Aminah ini. Dibuka baju, dilantangkan, dibelah dadanya, dikeluarkan yang di dalam. Itu ditutup kembali, tapi tidak terasa lagi. Nabi melihat, tapi tidak terasa. Darah setetek pun tidak keluar. Setelah itu pergi dia ke langit, dilihat oleh Nabi, oleh Aminah. Tiba-tiba Aminah datang, Halimah Sa'diyah datang. Apa itu hai Muhammad? Datang 2 orang laki-laki, dikeroyoknya, dibelah dada, dikeluarkannya isinya. Tapi apa yang dia tidak tahu. Setelah itu dia tutup, tapi tidak ada kesannya. Setetes darah pun ada. Dia jalan ke langit. Itu yang saya paham. Berpikirlah Aminah,
berpikirlah 5 tadi Sahih. lebih bagus diantarkan anak ini ke ibu. Andaikan terjadi peristiwa yang kedua nanti, kalau rusak Muhammad ini bagaimana caranya? Lebih bagus diantarkan orang tuanya. Dari umur 4 tahun diserahkan kembali kepada orang tua. Berapa pula dalam asuhan ibunya? 2 2 tahun. tahun. Setelah berumur 2 tahun, pergilah ziarah. Siapa yang pergi? Aminah, Sama Rasul. anaknya Abdul Muttalib, Ummu Aiman, kama ziarah ke Madinah. Sebab kuburan Abdullah itu di Madinah. Sampai di Madinah, setelah ziarah akan pulang, terasa sakit oleh Aminah. Di tengah jalan meninggal Aminah. Ada satu tempat antara Mekah dan Madinah namanya Abwa. Meninggal di situ, dikuburkan di situ. Rasul Nabi, Rasul dihibur oleh Abdul Muttalib, sehingga hilang Rasul anak ini. Akhirnya sudah 2 tahun dalam bimbingan Abdul Muttalib. Umur 8 tahun beliau meninggal pula Abdul Muttalib. Siapa lagi yang mengurus beliau? Abu Talib. Abu Talib itu paman beliau. Tapi Abu Talib itu anaknya banyak, tapi harta sedikit. Namun beliau tetap menjamin, mengurus anak Aminah ini, anak saudaranya. Bahkan lebih sayang Abu Talib kepada Muhammad daripada anak kandung sendiri. Bagus sayang, akhlaknya tinggi. Di Nabi Muhammad kus saja ketik akhlaknya lah tinggi. Akhlaknya. Ketika makan dengan anak-anak Abu Talib, dia tidak mau duluan. Mana yang berlebih, mana yang tersisa, itulah yang dimakan oleh Muhammad. Sehingga anak-anak Abu Talib tidak ada rasa iri kepada Muhammad, karena orang berakhlak. Bukan nak nawak, Pak. Baru dah punya yo. Ikan kau. Umur berapa tu? Umur 8 tahun. 8 tahun. Selesai anak Abu Talib, mana yang berlebih, itulah yang beliau makan. Itu namanya qanaah. Jadi qanaah ini satu ajaran di dalam ajaran Nabi Muhammad nanti. Salah satu ajaran dalam Islam qanaah. Qanaah itu lawan tamak. Memang banyak orang yang qanaah dengan tamak. Banyak tamak. Tamak itu membahayakan. Kenapa membahayakan? Ada contoh. Ada seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu sedang-senang terbang di langit tinggi. Kebetulan nampak bagi burung itu satu ekor ikan dipukat di tepi laut. Tajam panah tampaknya. Di burung Raja Wali kota tamat turunnya untuk mengambil ikan tadi, ikan dan tasar di jalur tadi. Sudah dicangkamnya, dicotoknya, dimakannya. Dia bawa tamat, tersangkut sayur tadi di jalur. Datang. Kemudian datang anak-anak mengejar burung Raja Wali. Sebagian memacian sayurnya, sebagian mancing kiri, tidak dipelu-eluan, patah sayur, mati burung Raja Wali. Gara-gara apa dia mati? Gara-gara satu ekor. Abi itu orang tamak. Orang tamak itu akan binasa. Sekurang-kurang binasa, jiwanya binasa. Hatinya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diobat.
Kalau tamak sudah memasuk ke dalam hati, susah. Sosial hilang. Iya dong. Tidak ada sosial. Santun hilang. Nampak dua orang yang sedang menderita. Tidak ada santun kalau tamak. Tidak ingin nak memberi. Ada yang perlu di agamu. Agamu yang memerlukan. Tidak mau beri. Dia tamak. Atu bahaya sebab tamak. Kalau tidak binasa jasad, batin pun binasa. Jadi Nabi tidak mau tamak. Karena sejak ketik beliau menampakkan ajaran yang akan beliau sampaikan itu karena sejak ketik lah beliau nampak. Kemudian berapa lama Nabi Muhammad anak Aminah ini dalam asuhan Abu Talib sampai diangkat jadi Nabi dari berumur 8 tahun sampai 40 tahun lebih. Dan diangkat Nabi jadi Rasul. Orang tidak senang. Orang Makkah itu tidak senang. Mula-mula disampaikan dengan syair. Nama nalai kemenarimu orang Rasulnya. Apa disampaikan? Kalau tidak, salamu tigota dakwah Islam. Lah sudah 3 tahun turunlah ayat. Fasda bima tu. Terang-teranganlah engkau menyampaikan apa yang disuruh. Maka Nabi kumpulkanlah orang. Suku-suku di negeri Mekah dikumpulkan. Apa itu? Karena Nabi akhlaknya saja kita elok. Tu kepatuh orang kalian. Oh, lepas tu orang kawat. Kalau tak patuh orang kawat, tanda tak berakhlak. Tua. Dia dah. Tua. Jadi dikumpulkanlah orang. 5 dikumpulkan di Bukit Safa. Termasuk suku Quraisy, termasuk petingginya Abu Lahab. Lah sampai di Bukit Safa, kecik Nabi. Ya Bani Fihir, ya Bani Adi, wahai anak-anak Fihir, suku, wahai anak-anak Adi. Datang pula Abu Lahab, datang pula lah kaum Quraisy. Apa kata Nabi waktu itu? Setelah berkumpul orang di Bukit Safa, apa kata Nabi? Ara'aitu lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughayyira alaikum akuntu musaddiqi. Wahai kaum Bani Adi, Bani Fihir, kaum Quraisy, bagaimana pendapat kamu kalau aku ceritakan kepada kamu bahwa kuda padang pasir akan merubah kamu? Inna khailan bil wadi, bahwa kuda di lurah padang pasir akan merubah kamu. Adakah kamu benarkan aku? Apa kata orang ibu bapak-bapak? Naam, kami akan membenarkan. Majarabna alaika kaziba, belum pernah kami lagi mendengar melihat engkau berdusta. Semenjak engkau lahir sampai sekarang, belum pernah kalimat dusta yang keluar dari mulutmu. Jadi apa yang kamu sampaikan kami akan terima. Kata orang kata jamaah. Saya itu baca Nabi lagi. Apa kata Nabi? Inni nazirun lakum baina yadayya azabun syadid. Aku ini orang yang memberikan kabar bertakut kepada kamu.
Di antara hadapanku nanti ada azab yang sangat. Ini ad'ukum ila kalimataini saqilataini fil mizan wa khafifataini fil lisan. Saya bawa kamu kepada dua kalimat. Kalau kalimat itu dibaca sangat entengnya, kalau ditimbang sangat beratnya, yaitu dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengar itu anyang berat. Anan terpikir tu serupai ku Muhammad ini lah menyinggung kejak kadawa. Dulu tak serupai ku. Inilah keluar kata-kata yang menyinggung. Dalam urangan yang tadi, disitulah Abu Lahab mengatakan, Tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana. Celaka kamu hai Muhammad, inilah maksud mengumpulkan kami ke sini. Hadisan itu pula lah ayat Tabat yada Nabi Lahab. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, si Abu Lahab itu benar yang celaka. Kata Tuhan. Sudah itu bapak-bapak, ibu-ibu, bertukarlah siang dengan malam. Mananya selama ini tidak seorang pun yang benci ke Nabi Muhammad. Sekarang tidak seorang pun yang sayang kepada Muhammad. Cuma yang sayang dua saja. Satu laki-laki, satu perempuan. Perempuan itu Khadijah, laki-laki Abu Bakar Siddiq. Selain itu benci. Jadi lah menjadi sunnah. Awak kalau mayuyun orang sayang orang kawan. Tapi kalau itaguannya salah, bangki. Sampai kini macam itu dia. Cuma yuyun sedurap, tak kawan ngihiran kawan. Tapi sampai kan mana? Ditaguannya, dikatuannya salah. Ini logik kawan. Jadi menolak banci orang pun tak bisa. Kalau nambana disampaikan kurang tak suka bana banci. Kalau nanti bana disampaikan kurang suka bana banci. Tak bisa di dunia aku menghilangkan banci orang kawan. Betul. Kalaulah jalih bana karena jawab jalankan. Banci tak banci orang terserah ke orang. Kuasa moyanya orang. Aduh kabau menjejak. Dari sudut gua. Aduh rumput di sudut itu. Kita kancang lagi dong. Kan itu moynya. Ya itu. Nah, aku betul aku kupas kancang kan jiwa. Iya dia. Jadi susah mengembangkan Islam itu paling susah. Nabi Muhammad itu maka orang-orang yang menginjak-injak Islam Nabi Muhammad musuh utama. Bukan main darah yang tertumpah. Untuk menegakkan Islam bukan main darah tertumpah. Bukan main penyakit yang diderita oleh Nabi. Bukan main pengorbankan Siti Khadijah. Nah sekarang kita injak agama Nabi, tidak diamalkan agama Nabi. Dengan Nabi kita yang bermusuh nanti. Tapi tidak bisa orang leluasa, walaupun tidak sesuai juga orang kayak itu, tidak bisa orang leluasa ke Nabi Muhammad. Karena orang sangat kepada Abu Talib. Abu Talib itu pemimpin negeri Mekah waktu itu. Sehingga didatangi Abu Talib oleh pemuka Quraisy. Wahai Abu Talib, tolonglah larang anak engkau menyampaikan agama baru. Dia mencaci Tuhan kami. Nenek moyang kita dulu sudah menyembah berhala. Sekarang dibatalkannya. Menyembah berhala itu dibatalkan.
di tradisi nenek moyang kita dulu dibatalkan. Kalau tidaklah sayang, kalau tidaklah segan kepada engkau, hai Abu Talib, kami habisi Muhammad. Baiklah. Ulang Nabi Muhammad dikatakan, wahai Muhammad, cukup sudahlah engkau menyampaikan kebenaran. Sudah resah orang-orang tadi datang menemui aku supaya engkau berhenti. Apa kata Nabi? Wahai ayah, andaikan mereka meletakkan matahari dengan tanganku, hancur tanganku. Mereka letakkan bulan di tangan kiriku, hancur juga tangan kiriku. Namun aku tidak akan berhenti sampai selesai agama ini. Nah, kalau begitu hai Muhammad, itu terserah kepadamu. Tapi kalau ada orang yang mengganggu dengan ayah berhadapan, itu penduduk. Jaga muka penduduk. Hidup. Kalau awak menjalankan agama, nak pendukung susah. Siapa pendukung? Pendukung dengan moral, itulah Abu Talib. Pendukung dengan material, uang, dana, itu artinya. Habis usaha orang Quraisy, akhirnya datang membujuk Nabi. Dibujuk Nabi lagi. Hai Muhammad, apakah tujuan engkau menyampaikan agama baru? Kalau engkau menginginkan harta, kebetulan engkau orang miskin, kami carikan harta berapa keturunan hendaknya, tapi berhenti menjadi. Kalau ingin engkau kekuasaan, kami tanam engkau jadi raja sampai mati di tanah Hijaz ini. Kalau engkau ingin perempuan, kami carikan perempuan berapa banyak. Senyum Nabi. Ya, aku ini bukanlah mengharap harta, tahta, wanita. Aku ini menyampaikan amanah Allah kepadaku. Allah mengamanahkan, sampaikan agama ini, artinya sampaikan. Tidak bisa diraih, ya, tidak bisa dibujuk. Begitu keistiqamahan beliau dalam beragama. Akhirnya habis usaha orang untuk menstop ya jalannya agama yang disampaikan Nabi Muhammad. Tapi akan diancam. Abu Talib terbelakang. Allah Ta'ala berkehendak sekenanya. Pada saat dipanggil oleh Allah, Abu Talib meninggal. Dipanggil Khadijah, meninggal. Leluasalah orang itu ke Nabi. Sampai Nabi disakiti, sampai Nabi diembargo, diusir, diasingkan. Sampai Nabi dilempari, dipukul. Sepeninggal Abu Talib dan Khadijah, itulah penderitaan Nabi menyampaikan agama. Sementara awak menganggap enteng agama, menginjak agama. Coba bayangkan nanti bagaimana awak Nabi nanti ya. Akhirnya tak tahan lagi tindakan maka timbullah perintah hijrah ke Madinah. Kapan datang perintah? Bulan Muharram. Tapi Nabi belum hijrah bulan Muharram itu. Sahabat yang mana? Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal bermufakatlah pemuka-pemuka Quraisy. Apa? Bagaimana negeri kita ini sudah sepi, lanang negara.
Nah, banyak orang pai ke Madinah. Ulah Muhammad baca. Kali pangagan Muhammad ke. Rapik lah ini. Di mana rapik? Di Darun Nadwah. Kantor DPR. Apa yang dirapatkan? Apa tindakan sama? Rapatlah di satu. Ikut iblis. Dibentuk orang tua. Dalam rapat ada yang mengusulkan biarkan saja Muhammad ini. Dia kan mati ya. Tunggu saja mati. Kata iblis pendapat engkau tak baik. Andaikan dia hidup 1 hari lagi bertambah pengikut. Hidup dia sebulan lagi bertambah pengikut. Tak bisa kita nanti menahan pengikutnya. Apabila kita yang seorang masukkan saja dia ke rumah, jangan beri makan, jangan diberi minum, mati saja dulu. Anda betul pendapat. Kalau dimasukkan dia tentu keluarganya akan masak. Kita akan bertentangan dengan keluarga. Kata yang seorang ikatkan dia sama kendaraan unta, pacu unta itu. Tidak. Maka Muhammad lah terpelanting mati. Tak betul. Segalanya hormat sama Muhammad. Dengan binatang-binatang hormat sama Muhammad. Kan akunya dia. Akunya Muhammad. Satu pendapat lagi dapat Abu Jahil. Kalau saya pendapat kita yang berlima ini cari pula setiap kita 5 orang. Nanti malam kapuang rumah Muhammad. Yang biasanya bangun malam keluar. Nah keluarnya tusuk, kuburkan di padang pasir. Tidak ada orang yang tahu. Amat tu benda petinya gitu. Lah, nah itu punya. Aku tu sidang menunggu hari malam saja. Nah selesai sidang, turunlah malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, lai tahu engkau apa yang terjadi di Makkah. Jadi Nabi aku datang. Yang terjadi orang rapat di Darun Nadwah akan membinasakan engkau, akan mengepung engkau malam, akan membunuh engkau, dan nanti engkau disuruh hijrah. Ya. Kiranya sudah malam hari, Nabi belum keluar, oranglah mengapung rumah. Turun Jibril balik, hai Muhammad, barangkali alai je. Nyalah mengapung rumah kau. Diatur sian yang lalu kita ambil lalu Nabi. Ali. Keluarlah Nabi. Dibukalah pintu, dibacalah ayat untuk tabaruk. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa dia nyata lalu subhanallah. Menjaga rumah cukup. Lalu. Bakal lalu. Lihat Nabi. Enggak gue. Jadi supaya tahu orang ini Nabi sudah keluar, jangan payah-payah menanti di luar, diambil kasih ilataan ke kepala mereka masing-masing. Menandakan bahwa itu. Setelah itu langsung Nabi ke rumah Abu Bakar. Dengan Abu Bakar lah Nabi berangkat. Tak langsung ke Madinah istirahat dulu ke Gusur. Lah sampai Nabi Abu Bakar di Gusur baru tersinta. Siapa namanya guan? Ibili. Hei, mengapa kalian lalu jagoin? Bangun dah nyak jagoan kami. Ada terlalu oleh ni. Suatu dikajalah, dicarilah sampai ke Gusur. Tapi kalau Allah yang menyembunyikan, tak seorang pun yang bisa melihat. Disembunyikan oleh Allah sehingga Ali dan Gusur. Sudah 3 hari 3 malam di Gusur, baru beliau berangkat menuju Madinah. Sedangkan pemuka Quraisy rapat oleh artinya kita cari Muhammad, kita turut jalur jalan ke Madinah siapa ini, jalan ke situ siapa ini. Kebetulan nampai ke jalur Madinah si Warqa, si Suraqah, orang Di tengah jalan ke Madinah, Abu Bakar
wahai Rasul, surakah di belakang. Akhir Rasul, ialah tertembus kue. Sampai surakah dekat Nabi, dilompatilah Nabi ini oleh surakah dengan kuda yang tinggi. Maka terbenamlah kaki kuda. Ya, minta maaf surakah. Dimaafkan Nabi, diulang balik tawanam kudu singgah kuda. Sampai 3 kali minta maaf. Lalu surakah mati dan kegiatannya. Surakah balik balik ke Mekah, dan Nabi Muhammad lanjut ke Madinah. Tiba di Madinah oranglah siap. Ya, menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad dikatakan Badar. Al Badru alaina. Telah terbit bulan purnama di atas kami. Syukurlah Alhamdulillah. Sampai di Madinah, kama sampai. Para bui orang jangan rumahnya. Kecil Nabi kama janyo kendaraan namu kuat hadisnya namu tapi. Lima kendaraan kau berhenti hadisnya. Kiranya berhentilah kendaraan tantangan kubu apa dia kini ke rumah dulu. Hadis itu beliau tinggal sampai meninggal. Di Madinah itulah disiarkan Islam. Di tahun Futuh Makkah datanglah 10.000 dibawa Nabi ke Makkah untuk membebaskan Makkah. Baralu di sekitar Ka'bah itu banyak ini dibebaskan. Ditanam pemerintahan. Setelah selesai pemerintahan, ditanam kunci-kunci Ka'bah lah Malaysia dan Kamachi. Baru beliau berangkat ke Madinah. Cara Makkah kami ke satu kami ikut ke Madinah. Musuh-musuhnya dulu malah mengaku begitu. Namanya Ki Nabi dulu. Awak aku sesuku wei Muhammad. Awak aku sesuku wei. Cara Nabi la tasriba alaikum ya. Tidak ada persoalan dulu hari ini. Tidak dendam Nabi. Ya tak? Awak baik? Dan tak? Kerana kami terdawakan dan cucuan. Ya tak? Dan. La tasriba alaikum. Tidak ada urusan dulu sekarang. Yang Makkah, yang tinggal di Makkah, tetap di Makkah. Yang telah hijrah ke Madinah, tetap di Madinah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi sesudah Makkah dinaik. Sampailah Nabi di Madinah. Tahun yang ke-10 hijrah beliau melaksanakan haji wada. Di hari yang ke-9 Zulhijjah, di waktu beliau sedang wukuf di Arafah, turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan nikmat aku atas kamu dan Islam itu sudah aku relai menjadi agama. Senaya terakhir. Kemudian langsunglah beliau pulang ke Madinah. Di Madinah dikumpulkan puluh orang. Kecil beliau salamu ayat turun. Ayat akhir sudah turun. Tidak ada lagi ayat turun. Tidak ada lagi perintah dan kawat tambah. Tidak ada larangan lagi. Gembira lah orang. Dengan gembira orang Abu Bakar menangis. Surang Abu Bakar. Heran orang, bangko Abu Bakar menangis. Ditanya bangko menangis bukan? Kalau agama sudah selesai, tentu Nabi Muhammad dipanggil Tuhan. Kalau Nabi dipanggil Tuhan, itu yang aku tangiskan. Jadi tidak terima orang firasat Abu Bakar itu. Ditanya orang ke Nabi, Abu Bakar macam itu firasatnya. Bana Abu Bakar jangan. Awaru menangis saudara. Ya. Satu dikumpulkan kalian kedua. Ali, aku ini bergaul sama dengan kamu. Kalau ada yang tersinggung, yang tersiksa selama aku ini berada di kalangan kamu, kisah aku. Kalau ada yang tersinggung, ada yang tersakiti, kisahlah aku sebelum aku dikisah dari kiamat. Baik tuana takutnya Nabi dosa terhadap manusia.
Lewat itu murah sedot. Mendangki orang, membunuh orang, menyakiti orang, mengorbankan orang. Kamu rasa tak? Bagaimana murah tak? Tak tahu. Akibatnya di akhirat kemudian tak tahu. Dosa yang bersangkut di manusia, kalau tidak selesai di dunia, di akhirat diselesaikan. Itu kan yang coba-coba. Kok panjang naka, jangan pegunungan naka panjang deh. Kalau kamu dosa orang, tak panjang. Jangan di pegunungan deh. Kemudian nanti awak akan sidang kami. Mari gini. Akak panjang sama kena. Kemana akak panjang sama kau? Ini kena elok saja. Ya benar. Kau akak panjang kena murah gimana? Oh bayu. Akhirnya lah selesai. Lah ada orang kamu kisah Nabi, tapi kakak. Sebenarnya tu nak kamu kisah dah, tapi dicari jalan nak kisah. Siapa namanya Akasha. Nya sebenarnya nak kaman cium kata bunyi buah. Tidak. Tapi nang kajiwa baik tu takutnya Nabi dosa nama sangkut manusia. Itu kes bagi dia dok. Akhirnya tak lama sakit. Ya. Dah sakit beliau di pagi hari Senin terakhir tak sempat beliau mengimami orang ke masjid. Disuruhlah buat. Setelah Abu Bakar melihat mihrab Nabi kosong, menangis Abu Bakar. Menangis Abu Bakar, menangis orang banyak. Terengah ke rumah Nabi. Apa itu? Hai Fatimah. Itu suara orang menangis. Ya, ayah tak sempat datang lagi ke rumah. Kalau begitu imbaulah Ali, imbaulah Kudir. Ya, bawalah aku ke rumah. Bapak-bapak menangis. Sudah sembahyang, nengok Nabi. Wasiat Nabi. Usikum bisalah wa taqwa. Aku pesankan kepada kamu sembahyang. Aku pesankan kepada kamu bertakwa kepada Allah. Berangkat dibawa Nabi pulang. Tidak. Sudah dibawa Nabi pulang, datanglah orang ziarah ke beliau. Kecik beliau, inilah hari, inilah akhir duniaku. Dan ini pula lah awal akhirat. Hari Senin tu, kecik orang, ila aina narja ya Rasul. Kama kami kembali lagi. Kalau engkau sudah meninggalkan kami, taraktu fikum wa izaini. Aku tinggalkan untuk kamu dua orang gunung, sabitan wa natiqan. Satu bisa dibaca dan satu tidak bisa dibaca. Apa yang dibaca? Al-Quran. Kalau ada persoalan, ada rencana, maka pedomani Al-Quran. Jangan rencana-rencana sendiri. Jangan buat-buat kebijaksanaan sendiri. Cari dulu Al-Quran. Kalau sesuai dengan Quran, kerajuan. Kalau dilarang oleh Quran, tinggalkan. Tunggu pertama. Dan tidak bisa dibaca, mati. Karena mati. Bila hati kasih, bila malih-malih hati beribadat, karena badan kemati. Itu kecil beliau ya. Saya tu balik. Dan sudah papasan-pasak, tibalah disuruh Allah malaikat maut. Kecil tuan ke malaikat maut. Ini datang engkau ke Muhammad, nampak tamu ziarah sakit. Dan kedua cabut nyawanya kalau diizinkan. Tidak, cabut nyawa kalau diizinkan. Tibalah malaikat maut. Katanya lah lagi. Maka kau kemari malaikat maut ziarah tuan cabut nyawa. Nan jalih ziarah. Kalau cabut nyawa, kalau engkau izin, aku cabut. Kalau tidak, aku berangkat. Kau cinta orang cara. Bila kau cinta berapa kilo? Atau mati lebih kita boleh lah. Ayo. Alah, tibalah mereka. Izinkan Nabi langsung. Tapi sebelum itu 5 malaikat Jibril ini. Jibril sedang datang langit di langit yang ketujuh. Tiba-tiba turun Jibril. Hai Jibril, basyir ni. Dan kemati dari Jibril. Berilah aku gembira. Pintu langit, pintu serugu, bidadari lah siap-siap menunggu kedatangan engkau. Alhamdulillah.
Ulang melihat Basir alun taribur Nabi itu. Basir beri gembira. Belum bisa nabi-nabi yang lain masuk surga sebelum masuk engkau. Belum bisa umat-umat nabi yang lain masuk surga sebelum masuk umat engkau. Baru senang hati Nabi. Wahai malaikat maut, teruskan. Teruskan. Tunggu ini. Umatku merasa sakit mati ya Jibril. Iya, karena. Oh iya. Tolonglah sampaikan ke Tuhan. Biar aku tanggung sakit mati umatku semuanya. Tolong sampaikan ke Tuhan. Asyara orang yang saya hampir. Disampaikan oleh Jibril. Allah stop. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri merasanya. Tidak bisa. Akhirnya dia umatku ya Allah, umatku. Meninggallah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itulah yang akan kita lihat. Dari lahir beliau sampai wafat beliau, bahas sikap beliau terhadap umat, bahas sikap beliau tentang bergaul dengan umat, itu yang akan ditiru. Itu gunanya peringati hari kelahiran Lepas setelah pengajian tamat kali saja saya seperti mudah-mudahan ada berkat tinggal bagi kita sehingga kita sesuaikan kerja kita dengan kerja banyak maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.